Misteri kota yang hilang. Di suatu tempat yang jauh, tersembunyi di balik rimbunan hutan dan bebatuan yang telah berusia ratusan tahun, tersebar legenda tentang sebuah kota yang menghilang secara misterius. Kota ini, yang dikenal dalam cerita rakyat sebagai Eldoria, diyakini pernah menjadi pusat peradaban yang maju sebelum lenyap tanpa jejak. Berbagai catatan kuno menyebutkan kejayaan kota ini dengan bangunan megah, sistem irigasi canggih, serta harta karun yang konon masih tersembunyi di dalamnya. Legenda tentang Eldoria telah beredar selama ratusan tahun. Beberapa orang mengaitkan hilangnya kota ini dengan kutukan kuno, sementara yang lain percaya bahwa bencana alam besar menyebabkan kehancurannya. Namun, tanpa bukti nyata, Eldoria tetap menjadi kisah yang dianggap hanya sekadar dongeng. Namun, ada satu hal yang membuat Eldoria berbeda dari legenda kota hilang lainnya. Dalam beberapa abad terakhir, ada laporan yang terus bermunculan tentang penampakan reruntuhan kota ini di tempat yang berbeda. Setiap kali seorang penjelajah mengklaim telah menemukannya, kota itu tampaknya kembali menghilang sebelum dapat didokumentasikan lebih lanjut. Fenomena ini memunculkan spekulasi baru. Apakah Eldoria benar-benar menghilang secara fisik, atau ada kekuatan misterius yang menyembunyikannya dari dunia luar? Sejumlah penjelajah dan arkeolog telah mencoba mencari kota ini selama berabad-abad. Beberapa catatan kuno dari abad pertengahan menyebutkan bahwa kota ini berada di sebuah lembah yang dikelilingi gunung-gunung tinggi. Namun, setiap ekspedisi yang dilakukan selalu menemui jalan buntu, entah karena perubahan medan yang membuat rute semakin sulit atau kejadian aneh yang dialami para penjelajah. Salah satu ekspedisi pertama yang mencatat keberadaan Eldoria dilakukan pada abad ke-16 oleh seorang conquistador Spanyol bernama Hernando Ruiz. Dalam jurnalnya, ia menulis bahwa ia dan timnya menemukan kota megah yang penuh dengan emas dan perhiasan. Namun, sebelum mereka bisa kembali dengan bukti nyata, kota tersebut diselimuti kabut tebal dan menghilang begitu saja. Ruiz yang putus asa mencoba kembali ke lokasi itu beberapa kali, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya lagi. Pada abad ke-19, seorang petualang Inggris bernama Sir William Harrington mengklaim telah menemukan reruntuhan Eldoria di tengah hutan Amazon. Ia berhasil membawa beberapa artefak aneh yang kemudian menjadi bahan penelitian di Inggris. Namun, saat ia berusaha kembali ke lokasi itu dengan tim yang lebih besar, mereka menemukan bahwa tempat tersebut sudah berubah total. Tidak ada tanda-tanda reruntuhan atau sisa-sisa kota yang sebelumnya ia lihat. Kasus yang lebih modern terjadi pada tahun 1978 ketika seorang ilmuwan bernama Dr. Evelyn Charter dan timnya menggunakan teknologi pencitraan satelit untuk mencari Eldoria. Mereka menemukan pola aneh di sebuah kawasan terpencil, yang tampak seperti struktur buatan manusia tertutup oleh vegetasi tebal. Namun, ketika tim eksplorasi dikirim ke lokasi, mereka menemukan bahwa medan di sana sangat berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh citra satelit. Seolah-olah kota itu telah berpindah tempat. Ada berbagai kisah dari penduduk setempat yang mengklaim pernah melihat jejak Eldoria. Seorang pemburu dari suku asli menceritakan bahwa ia pernah menemukan reruntuhan batu yang tertutup tanaman rambat di dalam hutan yang sangat dalam. Namun, saat ia kembali ke tempat itu beberapa hari kemudian, reruntuhan tersebut menghilang tanpa jejak. Kisah lainnya datang dari seorang pilot yang melaporkan telah melihat pola aneh di tengah hutan saat terbang rendah di atas kawasan yang sama. Ia mengaku melihat sesuatu yang tampak seperti dinding tinggi berukir sebelum tiba-tiba tertutup oleh kabut tebal yang muncul begitu saja. Beberapa peneliti percaya bahwa fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah, mungkin karena tanah yang tidak stabil atau pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan struktur kota tertelan oleh alam sekitarnya. Namun, teori ini belum cukup untuk menjelaskan bagaimana kota itu bisa menghilang dan muncul kembali. Salah satu kisah paling mencengangkan datang dari seorang peneliti independen bernama Jacob Reynolds. Pada tahun 1995, ia melakukan ekspedisi sendirian ke dalam hutan berdasarkan koordinat dari beberapa dokumen kuno. Ia mengklaim telah menemukan gerbang batu besar yang dihiasi ukiran simbol aneh. Ketika ia mencoba mendekat, ia merasakan sensasi aneh seperti ditarik oleh medan magnet yang kuat. Dalam sekejap, ia kehilangan kesadaran dan terbangun di tempat yang sama beberapa jam kemudian, tetapi gerbang batu itu telah menghilang. Ketika tim Dr. Foster tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh manuskrip kuno, mereka mendapati sesuatu yang tidak biasa. Medan di sekitar mereka tampak seperti baru saja berubah. Pohon-pohon besar tumbang tanpa alasan yang jelas, dan tanah di beberapa area terlihat lebih segar seolah baru saja terganggu oleh sesuatu yang besar. Beberapa anggota tim mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Alat pendeteksi logam mereka pun menangkap sinyal dari sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Tetapi setiap kali mereka mencoba menggali, tanah tampaknya bergerak dengan sendirinya, menutup kembali lubang yang telah dibuat. Saat mereka semakin mendekati titik koordinat utama,
Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi, sebuah struktur batu raksasa yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul perlahan, seolah baru saja bangkit dari perut bumi. Kota yang selama ini mereka cari kini berada di depan mata mereka. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin waspada. Seiring dengan munculnya kota itu, cuaca di sekitar mereka berubah drastis. Langit yang sebelumnya cerah mendadak dipenuhi awan gelap, dan angin bertiup kencang. Seolah-olah kehadiran mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Di tengah kota yang tiba-tiba muncul kembali, mereka menemukan ukiran kuno yang menggambarkan sebuah siklus waktu. Ukiran tersebut menunjukkan bahwa Eldoria tidak hanya menghilang sekali, tetapi telah mengalami siklus kemunculan dan menghilang berkali-kali sepanjang sejarah. Apakah ini berarti kota ini dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar fenomena alam? Saat tim Dr. Foster melangkah lebih jauh ke dalam kota, mereka menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju misteri yang lebih besar. Eldoria bukan sekadar kota yang hilang, ia adalah teka-teki sejarah yang belum pernah terpecahkan sebelumnya. Penemuan yang mengejutkan. Saat tim Dr. Foster mulai menjelajahi Eldoria, mereka mendapati bahwa kota ini seolah-olah baru saja ditinggalkan. Struktur bangunan yang mereka temukan masih dalam kondisi baik, meskipun tertutup oleh lumut dan tanaman merambat. Tidak ada tanda-tanda kehancuran akibat bencana alam, dan yang lebih mencengangkan, mereka menemukan beberapa peralatan kuno yang tampak masih berfungsi. Dr. Foster dan timnya melangkah dengan hati-hati, mendokumentasikan setiap temuan mereka. Di salah satu bangunan utama, mereka menemukan ukiran yang menggambarkan sekelompok orang sedang berkumpul di sekitar sumber cahaya misterius. Ukiran itu menunjukkan bahwa Eldoria mungkin memiliki semacam teknologi atau energi yang belum pernah diketahui sebelumnya. Saat mereka melanjutkan eksplorasi, salah satu anggota tim menemukan sebuah lorong bawah tanah yang tersembunyi di balik reruntuhan. Mereka memutuskan untuk memasuki lorong tersebut, berharap menemukan lebih banyak petunjuk tentang sejarah kota ini. Lorong bawah tanah yang mereka masuki terasa lembab dan dipenuhi dengan udara yang begitu pekat. Dengan senter di tangan, mereka menyusuri lorong yang dindingnya dipenuhi dengan ukiran aneh. Beberapa ukiran tampak seperti peta bintang, sementara yang lain menggambarkan simbol yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan benda-benda yang tampaknya merupakan peninggalan masyarakat Eldoria. Meja batu besar berada di tengah ruangan, dan di atasnya terdapat sebuah bola kristal yang berpendar redup. Saat salah satu anggota tim menyentuh bola tersebut, ruangan seketika diterangi oleh cahaya biru yang menyilaukan. Dr. Foster dan timnya terkejut. Bola kristal itu tampaknya masih menyimpan energi setelah ratusan tahun. Mereka segera mendokumentasikan dan mencoba memahami cara kerja benda itu. Saat mereka meneliti lebih lanjut, mereka menemukan bahwa bola tersebut bukan sekadar hiasan, ia berfungsi sebagai semacam pemancar energi. Dengan hati-hati, mereka membawa bola kristal itu ke laboratorium sementara yang mereka dirikan di pinggiran kota. Mereka menggunakan berbagai alat untuk menguji energi yang dipancarkan oleh bola tersebut. Yang mengejutkan, energi itu tidak berasal dari sumber yang mereka kenal. Bola tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik yang tidak biasa dan tampaknya bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Saat mereka melakukan pengujian lebih lanjut, salah satu anggota tim, seorang fisikawan bernama Dr. Helen Charter, menyadari bahwa bola kristal ini mungkin merupakan kunci yang menyebabkan Eldoria bisa menghilang dan muncul kembali. Jika bola ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar, ada kemungkinan bahwa kota ini sebenarnya tidak benar-benar hilang, melainkan berpindah ke dimensi lain. Penemuan ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah Eldoria dihuni oleh peradaban yang memiliki teknologi yang jauh lebih maju daripada yang selama ini mereka bayangkan? Setelah menemukan bola kristal, mereka mulai menyisir bagian lain dari kota. Di salah satu bangunan yang tampak seperti kuil utama, mereka menemukan lebih banyak petunjuk tentang kehidupan masyarakat Eldoria. Dinding kuil dipenuhi dengan ukiran yang menggambarkan sesuatu yang menyerupai gerbang cahaya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Eldoria memiliki cara untuk berinteraksi dengan dunia lain, mungkin dunia paralel atau dimensi yang berbeda. Di dalam kuil, mereka juga menemukan sebuah prasasti yang ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal. Dengan menggunakan perangkat pemindaian canggih, mereka mencoba menerjemahkan tulisan tersebut. Setelah beberapa hari penelitian, mereka berhasil mengartikan sebagian dari prasasti itu. Tulisan tersebut berbunyi, "Waktu bukanlah penjara. Waktu adalah pintu." Mereka yang memahami kunci, akan melihat dunia yang tak terlihat. Ini semakin memperkuat teori bahwa Eldoria tidak benar-benar menghilang, melainkan berpindah ke tempat lain dalam kurun waktu tertentu. Saat mereka semakin dalam meneliti kota ini, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi.
beberapa alat elektronik mereka mulai mengalami gangguan. Kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan ukiran seringkali menampilkan gambar yang terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu sinyalnya. Beberapa anggota tim juga mulai melaporkan mengalami mimpi aneh setelah menghabiskan malam di Eldoria. Mereka bermimpi tentang orang-orang berpakaian kuno yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dalam mimpi itu, mereka melihat Eldoria dalam kondisi megah, dengan bangunan-bangunan yang bercahaya dan teknologi yang jauh lebih maju dari yang bisa mereka bayangkan. Suatu malam, salah satu anggota tim, seorang arkeolog bernama Daniel, menghilang secara misterius. Mereka menemukannya beberapa jam kemudian dalam kondisi linglung, berdiri di tengah kota tanpa ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Ketika mereka mencoba bertanya, ia hanya mengucapkan satu kalimat berulang kali dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Setelah serangkaian kejadian aneh ini, tim Dr. Foster mulai mempertimbangkan apakah mereka harus melanjutkan penelitian mereka atau mundur sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, Dr. Foster merasa bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Dengan hati-hati, mereka kembali ke kuil utama dan mulai mencari lebih dalam. Di salah satu ruangan tersembunyi, mereka menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Tidak ada pegangan atau celah untuk membukanya, tetapi di tengah pintu terdapat ukiran berbentuk bola kristal yang serupa dengan yang mereka temukan sebelumnya. Dengan ragu-ragu, Dr. Foster meletakkan bola kristal di tengah ukiran tersebut. Dalam sekejap, pintu mulai bergetar dan terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah tangga yang turun ke dalam kegelapan. Tanpa mengetahui apa yang ada di bawah sana, mereka menyalakan senter dan mulai menuruni tangga tersebut. Jantung mereka berdegup kencang, menyadari bahwa mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kota yang hilang. Saat mereka melangkah ke dalam kegelapan, mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja membuka gerbang menuju rahasia terbesar yang pernah tersembunyi di muka bumi. Kebenaran di balik Eldoria. Saat tim Dr. Foster menuruni tangga batu yang tersembunyi di balik pintu raksasa, mereka merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Cahaya senter mereka hanya mampu menerangi beberapa meter di depan, sementara lorong yang mereka lalui terasa semakin dalam. Suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang dinding, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Dindingnya dipenuhi ukiran yang tampaknya menggambarkan suatu kejadian penting dalam sejarah Eldoria. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah altar batu besar yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya redup. Saat mereka mendekati altar, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Sebuah sosok mumi yang tampak diawetkan dengan sempurna, mengenakan pakaian kerajaan yang terbuat dari kain keemasan. Di dadanya, terdapat bola kristal serupa dengan yang mereka temukan sebelumnya, tetapi kali ini bola itu bersinar lebih terang. Dr. Foster mendekati sosok tersebut dan mencoba membaca inskripsi yang tertulis di sekitar altar. Setelah mengamati dengan seksama, ia menyadari bahwa tulisan tersebut adalah semacam peringatan. Siapapun yang membuka gerbang ini, bersiaplah menghadapi kebenaran yang telah lama terkubur. Waktu bukanlah batasan, dan dunia ini hanyalah satu dari banyak yang ada. Mereka bertukar pandang dengan cemas. Apa maksud dari pesan ini? Apakah Eldoria benar-benar terhubung dengan dunia lain? Apakah ini alasan mengapa kota ini terus menghilang dan muncul kembali? Dr. Helen Charter, sang fisikawan, mengamati bola kristal yang bersinar dan mulai melakukan beberapa pengujian sederhana. Tiba-tiba, bola itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya yang semakin terang. Seolah merespons keberadaan mereka, bola tersebut mulai memproyeksikan gambar ke udara. Yang mereka lihat berikutnya membuat mereka terperangah. Dalam proyeksi itu, mereka melihat kejayaan Eldoria ribuan tahun yang lalu. Kota ini bukan hanya tempat tinggal manusia, melainkan juga rumah bagi makhluk-makhluk yang lebih maju dari peradaban manapun di bumi. Mereka memiliki teknologi yang mampu memanipulasi ruang dan waktu, serta memahami energi yang tidak diketahui oleh manusia modern. Namun, mereka juga melihat kehancuran. Eldoria bukan hilang karena bencana alam, melainkan karena eksperimen yang gagal. Para pemimpin kota mencoba membuka portal ke dimensi lain, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Gelombang energi tak terkendali menghancurkan sebagian besar kota, dan untuk menyelamatkan yang tersisa, para tetua Eldoria menggunakan bola kristal untuk mengunci kota ini di antara ruang dan waktu. Itulah sebabnya Eldoria muncul dan menghilang setiap beberapa abad. Ia bukan sekadar kota biasa, melainkan sebuah kota yang terperangkap dalam siklus dimensi yang terus berulang. Dr. Foster dan timnya menyadari bahwa mereka dihadapkan pada pilihan besar, membiarkan Eldoria tetap berada dalam siklusnya atau mencoba membebaskannya. Jika mereka mengaktifkan kembali bola kristal,
Kota ini bisa muncul kembali di dunia nyata, tetapi dengan risiko membuka dimensi lain yang belum mereka pahami. Mereka berdebat dengan sengit. Dr. Foster ingin mengambil risiko dan melihat kemungkinan yang ada, sementara Dr. Carter khawatir akan konsekuensinya. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengaktifkan bola kristal, tetapi dengan perhitungan yang sangat hati-hati. Mereka menempatkan bola kristal pada altar, dan cahaya mulai memenuhi ruangan. Getaran semakin kuat, dan mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka mulai berubah. Tiba-tiba, langit di atas Eldoria terbuka. Kota ini mulai kembali ke dunia nyata. Mereka melihat bangunan-bangunan mulai terbentuk kembali, energi misterius yang dahulu mengurungnya kini perlahan memudar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat kota kembali ke dunia nyata, sebuah portal besar terbuka di tengahnya. Dari dalam portal, muncul makhluk-makhluk asing yang tampaknya adalah entitas yang selama ini tersembunyi di balik dimensi Eldoria. Mereka bukan musuh, tetapi penjaga yang telah lama menunggu saat ini. Salah satu dari mereka mendekati tim ekspedisi dan berbicara dengan suara yang bergema di dalam pikiran mereka. Waktunya telah tiba. Kalian telah membuka gerbang ini, dan sekarang, dunia harus bersiap menerima kebenaran yang telah lama terkubur. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar penemuan sejarah, ini adalah awal dari era baru. Eldoria bukan sekadar kota yang hilang, tetapi kunci menuju pengetahuan dan teknologi yang belum pernah dimiliki manusia. Dunia akan berubah selamanya. Beberapa bulan setelah Eldoria kembali, dunia berada di ambang revolusi besar. Ilmuwan, pemimpin dunia, dan masyarakat global terkejut dengan kemunculan kota yang selama ini hanya dianggap mitos. Teknologi yang ditemukan di Eldoria mulai dipelajari, dan sedikit demi sedikit, rahasia kota itu mulai terungkap. Dr. Foster dan timnya menjadi tokoh penting dalam perubahan ini. Mereka bekerja sama dengan entitas dari Eldoria untuk membawa pengetahuan baru ke dunia. Namun, di balik semua euforia ini, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah keputusan mereka telah membawa dampak baik, ataukah mereka baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar dan berbahaya? Di kejauhan, bola kristal yang dahulu mereka aktifkan mulai bergetar kembali, memancarkan cahaya redup seolah mengisyaratkan bahwa perjalanan ini belum berakhir. Tamat? Atau hanya awal dari segalanya?